قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Sebutkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan awwalu man tusa'ar bihi yaumal qiyamah, awwalu man tusa'ar finnar yaumal qiyamah. Pertama kali yang akan diseret di api neraka kelak di hari kiamat, rajulun ta'allamal ilma, seorang yang belajar ilmu, liyuqal alimun, agar dikatakan berilmu, wal qari, dan ya orang yang membaca Al-Quran, yuqal anahu qari, ya, wal mujahid liyuqal annahu syuja' au jari, yaitu orang yang berjihad agar diberikan gelar pahlawan atau pemberani. Itu pertama kali akan diseret di api neraka. Kenapa? Karena mereka mengamalkan ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya tidak mengamalkan ilmunya, maka ilmu tersebut akan menjadi berbahaya, darun, ya, akan membahayakannya, hujjatun laka aw alaika. Kemudian yang kedua yang perlu kita tanyakan pada diri kita, apakah ilmu kita bermanfaat atau tidak? Kata Syekh, yang kedua adalah karahiyatu tazkiyah. Seorang yang memiliki ilmu yang bermanfaat, dia akan membenci untuk dipuji. Ya, dia enggak senang dipuji-puji di hadapan manusia. Ya, para ulama, subhanallah, seperti Syekh Ibnu bin Baz, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, ada tayangannya ketika beliau, ya, hendak menyampaikan tausiah atau taklim, ya, di acara umum, ya, di nadawat, di acara resmi, dipuji dan pujian yang sangat banyak. Beliau mengatakan setelah beliau mengucapkan innal hamdalillah nahmaduhu dan seterusnya, muqaddimah, kemudian beliau, sungguhnya saya tidak suka dipuji dan pujian-pujian itu tidak ada pada diriku. Subhanallah. Maka simah atau ciri dari para ulama, mereka tidak suka pujian. Berbeda dengan orang-orang ruwaibidah, orang-orang yang pandai ngomong tapi ilmunya cetek, dia akan lebih senang dipuji, bahkan suka menyanjung dirinya. Adapun ulama cirinya enggak suka disanjung. Ya, apa doanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an ketika dipuji, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, janganlah jadikan dosa atasku atas pujian-pujian yang mereka sanjungkan untukku. Ya. Waj'alni khairum mimma yadhunnun. Dan jadikan aku lebih baik dari apa yang jadi prasangka mereka. Jadi tidak sombong, ya, tidak suka dipuji. Bahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ketika dipuji, beliau berdoa dan tidak suka dengan sanjungan dan pujian. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli mimma yadhunnun waj'alni khairum mimma yadhunnun. Atau kama qala. Ini ada riwayat yang sahih tentang doanya Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau dipuji. Beliau, ya, menepis, ya, dan jangan sampai jadikan dosa, ya, dan ampuni orang-orang yang mengira aku adalah orang yang baik. Seorang alim, seorang yang berilmu tidak pernah merasa dirinya baik atau yang paling baik atau yang paling berilmu, ya, atau menganggapnya tazkiyah atau pensucian pada dirinya sudah suci dan seterusnya. Tidak. Maka seorang yang berilmu cirinya adalah orang yang tidak suka diberikan tazkiyah, pujian atau rekomendasi tentang ketakwaan, ya.
Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tuzakku anfusakum wa khairun wa huwa a'lamu biman ittaqa." Janganlah kalian mensucikan diri kalian. Jangan merasa diri kalian suci. Jangan mentazkiyah diri sendiri. Sungguhnya Allah Maha mengetahui siapakah yang paling bertakwa. Wal madah, dan jangan suka dipuji, tidak suka pujian. Wa takabburi 'alal khalqi, dan merasa besar dan sombong di hadapan manusia. Seorang alim hendaknya menjauhi sifat demikian, tidak suka dipuji, tidak menyombongkan diri di hadapan manusia. Wa hadhihi yubtala biha ba'dun nas. Namun justru banyak manusia, sebagian manusia yang mereka diberikan ujian dengan suka memuji dirinya. Suka menyebut jasanya, kebaikannya, dan seterusnya, suka dipuji, bahkan mengangkat dirinya, saya ini, saya itu, saya ini. Hada ibtila, ini adalah ujian dari seorang yang baru mau belajar ilmu. Wa yara anna maqalahu wasawab, dan senantiasa menganggap apa pendapatnya itu yang benar. Wa anna ghairuhu idza khalafa huwal mukhti, dan senantiasa menganggap orang-orang yang berseberangan dengannya pasti dia salah. Tidak pernah menganggap dirinya salah, tapi selalu menganggap dirinya paling benar, dan siapapun yang menyelisihinya pasti itu salah. Ini bahaya sekali orang seperti ini. Maghrur, orang-orang yang tertipu. Wa kadzalika hubbul madhi tajiduhu yas'alu amma yuqalu anhu. Idza wajada annahum madahuhu intafakha wa zada tifakhuhu. Begitu pula orang yang suka dipuji, maka akan didapatinya selalu meminta untuk dipuji. Diberikan ucapan-ucapan pujian-pujian kepadanya, diberikan gelar-gelar yang tidak semestinya, dan ketika dia mendapatkan pujian, dia sudah mulai terbang, intafakha, membesarkan diri, wazada intifakhu, semakin dia nyombongkan diri, membesarkan diri, sampai-sampai dikatakan hatta ya'jizu jilduhu an tahammuli badani, sampai-sampai merasa besar sampai kulitnya enggak tahan untuk menahan badannya yang merasa besar. Melar, membesar sampai kulitnya enggak bisa nampung badannya lagi. Karena perasaannya yang jumawa, perasaan yang merasa besar dan seterusnya. Merasa hebat dan seterusnya. Dengan pujian-pujian, dan dia mengharapkan pujian tersebut. Maka seorang alim dan seorang penuntut ilmu tidak layak untuk memiliki sifat demikian atau mengharapkan pujian dari manusia. Seorang alim mau dipuji mau tidak dipuji sama saja. Mau disukai mau dibenci sama saja. Sampaikan, selesai. Adapun orang-orang yang suka pujian, dia akan senantiasa menyampaikan apa yang diinginkan oleh masyarakatnya. Dia tidak akan berani menyampaikan kebenaran ketika kebenaran itu tidak disukai dan menyelisihi kebiasaan masyarakatnya. Itu orang-orang yang cirinya adalah yang suka dipuji. Wa kadzalika takabburu 'alal khalq. Begitu pula orang yang suka membanggakan dirinya di hadapan manusia. Wa ba'dun nasi wal iyadu billahi idza atahu Allahu ilman takabbara. Sebagian manusia, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan perlindungan kepada kita, apabila baru diberikan secuil dan sedikit ilmu, dia merasa sombong, bangga, besar. Woi, saya ini gelarnya sudah ini. Baru secuil kasih. Saya sudah lulus ini. Saya sudah belajar dari
Syekh fulan, saya pernah tamat dari madrasah fulan, fulaniyah dan seterusnya. Rasa bangga, rasa besar, ya. Tidak tawadhu, maunya ya kalau disuruh ngajar nggak mau ngajar yang ngecek-ngecek. Saya kan pasti melihat mencerimkan dirinya, nggak mau ngajar anak-anak misalnya sekelas TPA misalnya, nggak level lah. Maunya dibesarkan, dianggap kibar, pembesar dan seterusnya. Tidak layak. Seorang yang berilmu dia merasa besar di hadapan manusia. Ya, nanti sebutkan hendaknya dia tawadhu.